Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C1 dengan anggota saya sendiri, Wan Hayatunisa, Ramadanti Zamnur Lubis, Ahyar Maulana, Muhammad Afzalul Akmal, dan Ahmad Atof Atorik ingin menyampaikan sedikit tentang hasil kerja kelompok kami, itu 5-second test dan heuristic evaluation. Jadi 5-second test ini maksudnya adalah sebuah metode pengujian terhadap sebuah halaman di mana penguji akan memberikan informasi dan kesan terhadap halaman tersebut selama 5 detik. 5-second test ini dilakukan dengan cara melihat tampilan halaman aplikasi selama 5 detik dan mencatat apa saja yang terlihat dan bagaimana halaman dapat digunakan oleh user. Kemudian 5-second test ini bertujuan untuk mengevaluasi tampilan halaman aplikasi dan mencatat poin-poin seperti tujuan halaman, apa saja yang ada pada halaman, dan fitur-fitur yang ada pada halaman. 5-second test juga bertujuan untuk mengevaluasi apakah halaman dapat memberikan informasi dan memberikan kesan pada user. Kemudian selanjutnya ada heuristic evaluation. Ini maksudnya adalah metode di mana evaluator mengevaluasi user interface aplikasi dan mengukur usability user interface. Evaluasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi masalah-masalah desain tampilan pada aplikasi dan dapat membantu meningkatkan usability aplikasi dengan berdasarkan prinsipal ataupun pedoman heuristik seperti contohnya Don Norman 7 Design Principle seperti yang kami gunakan untuk evaluasi kali ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ahmad Atof Atorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Atof Atorik. Saya akan menjelaskan Signal Samsat Digital, yaitu aplikasi-aplikasi apa saja yang temuan utamanya dan apa fungsi aplikasi tersebut. Jadi pertama, temuan utama tersebut yang dapat dilihat dari PowerPoint-nya, duplikasi menu. Yang dimaksudkan duplikasi menu tersebut ini, di aplikasi tersebut telah ada menu yang sama yang diterapkan selama beberapa halaman kemudian. Dari halaman-halaman tersebut, menu-menu yang seharusnya dalam satu halaman saja terdapat 2 atau lebih di halaman-halaman lainnya. Yang kedua, proses verifikasi sulit. Yang dimaksud proses verifikasi sulit ini adalah fitur-fitur untuk memproseskan verifikasi pendaftaran kepada para user memiliki fitur-fitur yang tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, sehingga user mendapatkan kesusahan dalam memverifikasi pendaftaran proses tersebut. Selanjutnya ada lambatnya loading time. Lambatnya loading time dari fiturnya sendiri, yaitu di saat memuatkan sebuah halaman, butuh waktu yang cukup lama untuk menampilkan suatu halaman tersebut, sehingga user tidak memiliki sebuah kesabaran dan membuat usernya kesusahan dan aplikasi tersebut tidak efektif. Apa fungsi dari aplikasi tersebut? Ya, salah satunya ada membayar pajak kendaraan para user dan memberikan info samsat atau info lokasi tempat tersebut, dan juga ada data kendaraan bermotor. Selanjutnya ada halaman utama. Di halaman utama ini yang berfungsi untuk menyampaikan menu pilihan user-usernya. Jadi dapat dilihat dari gambar yang di samping ini. Halaman utama ini hanya untuk memberikan sebuah tampilan apa-apa saja yang dapat dilakukan dalam aplikasi tersebut. Tampilan-tampilan tersebut ada dari atas sampai bawah, sehingga dapat ditampilkan oleh kepada user agar dapat menjalankan suatu aplikasi atau suatu tujuan. Pelanggarannya adalah simplify text structure, atau cara bilangnya struktur yang digunakan untuk menu pada halaman utama ini terlalu banyak atau terlalu berserak, cara bilangnya, sehingga suatu menu yang sudah ada yang seharusnya
disimplifikasi, dibuat lebih berserak sehingga banyak user agak kesusahan untuk melihat menu utama tersebut. Solusi untuk menggabungkan menu dengan konteks yang sama, yang artinya adalah solusinya untuk menu-menu yang sama, yang sudah sama, yang tidak berserak lagi, digabungkan menjadi satu konteks yang sama, sehingga halaman utama tersebut dapat terlihat lebih enak di mata user dan lebih mudah dan lebih efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramaranti Zamnur Lubis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai halaman login. Halaman login merupakan halaman yang bisa digunakan pengguna untuk masuk ke dalam aplikasi. Nah, adapun ada beberapa hal yang bisa pengguna lihat ketika membuka halaman login. Yang pertama yaitu ada kolom untuk menuliskan nomor telepon, kolom untuk menuliskan kata sandi, tombol masuk, pilihan daftar, dan pilihan untuk lupa kata sandi. Adapun cara untuk masuk ke dalam aplikasi ini cukup mudah, di mana pengguna hanya perlu menuliskan nomor telepon yang telah terdaftar pada aplikasi dan juga menuliskan kata sandinya. Apabila seorang pengguna belum mempunyai akun aplikasi Signal, maka dia hanya perlu memilih pilihan daftar di sini, sehingga dia akan dialihkan ke halaman daftar. Nah, apabila seorang pengguna melupakan kata sandinya, maka dia bisa memilih pilihan lupa kata sandi, sehingga dia bisa mendapatkan kata sandinya kembali. Nah, adapun aspek-aspek yang dilanggar pada halaman ini, yang pertama ada design for error, di mana pada halaman ini, pengguna tidak bisa login menggunakan akun Google. Adapun solusi yang ditawarkan adalah menambahkan fitur login dengan akun Google. Permasalahan yang kedua yaitu standardized, di mana penggunaan istilah telepon dan handphone yang tidak konsisten dengan halaman sebelumnya, di mana pada beberapa halaman lain penggunaan istilah yang digunakan adalah nomor handphone, sementara pada halaman ini istilah yang digunakan adalah nomor telepon. Adapun solusi yang ditawarkan adalah menetapkan penggunaan antara nomor telepon atau nomor handphone agar terlihat lebih konsisten. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aher Maulana dengan NPM 2104 111 Jadi seperti pembahasan kita dapat kita lihat di sini terdapat daftar EKTP, nama samsat EKTP, alamat email, nomor telepon, buat kata sandi, ulang kata sandi. Jadi halaman daftar ini berfungsi untuk mendaftar akun Signal, yang mana akun ini nanti digunakan untuk pada saat melakukan pembayaran pajak yang di Samsat. Jadi dapat kita lihat di 5 second test ini dapat terlihat kolom nik EKTP, kolom nama sesuai EKTP, dan alamat email. Kemudian juga terdapat kolom nomor telepon, kolom kata sandi, kolom ulangi kata sandi, tombol persetujuan, ketentuan dan privasi Signal, serta tombol lanjut. Yang dapat halaman ini lakukan ialah untuk memasukkan data-data pengguna dalam rangka melakukan pendaftaran akun Signal yang ingin kita daftarkan. Dan halaman ini juga digunakan untuk keperluan daftar, sehingga pengguna memilih akun yang nantinya bisa digunakan untuk kepentingan membayar pajak seperti yang saya katakan tadi. Untuk aspek heuristic evaluation-nya terdapat aspek yang melanggar Don Norman Principle. Yang pertama ialah simply text tutor, yang mana terdapat tulisan yang terlalu banyak sehingga dapat membingungkan para pengguna atau para usernya. Kemudian juga terdapat design for error, yang mana tidak ada tombol hapus apabila terjadi kesalahan pada saat pendaftaran,
maka user tidak dapat menghapus. Kemudian ada verifikasi data dan wajah sulit, sehingga bisa terjebaknya penipuan karena tidak dapat memverifikasi data serta wajah. Kemudian juga terdapat standardize, yang mana pengguna istilah telepon yang tidak sesuai dengan pengguna istilah handphone pada halaman lain. Jadi untuk solusinya menurut saya, untuk solusi simplified text structure ialah menghapus tulisan agar desainnya terlihat luas. Jadi dengan menghapus tulisan atau membuatnya lebih sedikit, sehingga para usernya dapat dengan mudah untuk mendaftar tanpa harus kebingungan. Kemudian solusi untuk design for error-nya ialah menambahkan tombol hapus, yang mana apabila terjadi kesalahan pada saat pendaftaran, misalnya terjadi kesalahan nama atau nomor rangka kendaraan, para user dapat menghapusnya tanpa harus mengulang dari pertama. Kemudian membuat verifikasi menjadi lebih mudah sehingga tidak membingungkan user untuk melakukan verifikasi. Kemudian untuk solusi standardized itu menentukan penggunaan istilah telepon atau handphone agar terlihat lebih konsisten. Itu bertujuan agar mudah digunakan oleh para user. Lanjut. Terdapat halaman Samsat. Pada halaman Samsat ini dapat kita lihat terdapat lampiran lokasi Samsat Aceh Besar, Banda Aceh, Sabang yang disertakan dengan alamat lengkap. Jadi menurut saya perkiraan halaman ini ialah untuk dapat digunakan user melihat lokasi Samsat, misalnya seberapa jauh lokasi Samsat tersebut terhadap rumah. Jadi untuk halaman ini user juga dapat mengetahui jarak yang akan ditempuh untuk menuju Samsat tanpa harus misalnya takut kehabisan minyak dan lain-lain. Untuk heuristic evolutionnya sendiri terdapat yaitu melanggar DON norma 7 design principle, yang mana design for error, yang mana pas saat kita buka terlalu lama pada saat loading sehingga membuat user atau para penggunanya lelah dalam menunggu. Jadi solusinya membuat menu dan mengambil data alamat menjadi lebih cepat sehingga user tidak harus menunggu begitu lama, karena seperti yang kita ketahui zaman makin maju sehingga orang membutuhkan yang lebih cepat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Abzal Wakmal dengan NPM 2104-7101-0087. Sini saya akan, seperti kita lihat, sini saya akan menjelaskan halaman profil. Seperti yang bisa kita lihat di sini terdapat beberapa fitur seperti ubah foto profil, ubah kata sandi, dan lain sebagainya. Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data dari si user dan foto dari si user. Di halaman ini melanggar simplified text structure, yang mana struktur dari halaman ini tidak simple. Banyak terdapat fitur-fitur yang seharusnya tidak diperlukan terdapat di halaman ini, seperti fitur menu, syarat ketentuan, dan kebijakan privasi yang tidak diperlukan. Solusi dari kelompok kami adalah menghapus menu, syarat, ketentuan, dan kebijakan privasi. Selanjutnya, halaman riwayat transaksi. Di halaman ini, si user bisa melakukan proses transaksi dan transaksi lainnya. Di halaman ini melanggar visible execution and evaluation, yang dimana pada halaman ini tampilannya tidak dieksekusi dengan baik dan benar, seperti tidak ada teks yang menunjukkan atau penjelasan bahwa tidak ada transaksi. Solusi dari kami adalah menampilkan status riwayat transaksi. Misalkan si user tidak melakukan transaksi, maka akan ada teks yang menampilkan atau menjelaskan bahwa transaksi tidak ada. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.